hidup ini kan harus ada orientasi dan targetnya. Termasuk puasa tentu ada orientasi dan targetnya. Kalau tidak punya target, tidak punya visi, tidak punya narasi, bahkan tidak ada orientasi, maka ibadah ini nggak akan menjadi apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم ثم صدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih serta witir insyaallah Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, perlindungan, petunjuk, hidayah sehingga terus tetap istiqamah menjalankan ibadah sebagai hamba dan sebagai masyarakat untuk kemudian hidup mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu akan menjadi modal untuk kita dari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kesempatan dan tentunya hidayah sesuai dengan masjid kita. Kalaulah Allah tak memberikan hidayah, mungkin susah kaki melangkah. Kalau bukan karena hidayah, mungkin enggan sholat berjamaah. Tetapi selagi lagi semua itu karena masih ada hidayah. Puasa pertama alhamdulillah, tarawih insyaallah tetap berjamaah dan kita semua baik-baik saja. Semoga itu pula menjadi pertanda kita memang senantiasa hidup dalam hidayah, istiqamah dan pada ending cerita husnul khatimah. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, di Ramadan 1442 Hijriah, di malam kedua tentunya ada banyak hal yang menjadi pelajaran dan harusnya menjadi kesyukuran. Betapa hidup ini Allah jadikan dengan berbagai cerita. Setiap hidup kita punya hikmah. Tinggal kita bisa atau tidak mengambil hikmah dan belajar dari semua yang menjadi pelajaran dan cerita. Masa pandemi masih ada, tapi alhamdulillah kita masih sehat semua. Tarawih ini lebih baik kondisinya karena kita bisa berjamaah di masjid dekat rumah dibanding tahun lalu. Semua kita seperti orang bisu karena beribadah diarahkan, dihimbau, bahkan dipertegas untuk di rumah saja. Tapi hari ini alhamdulillah kita sudah bisa pelan tapi pasti beribadah sebagaimana selama kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tentu hidup ini kan harus ada orientasi dan targetnya. Termasuk puasa tentu ada orientasi dan targetnya. Kalau tidak punya target, tidak punya visi, tidak punya narasi, bahkan tidak ada orientasi, maka ibadah ini nggak akan menjadi apa-apa. Bahkan setiap tahun dihadirkan tidak menambah ketaatan. Setiap tahun diberikan kesempatan tidak juga menambah keimanan. Kalau begitu mesti ada yang diperbaiki. Ada apa dengan kualitas kehidupan kita ini? Nah, kita Bapak Ibu rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala memang diberikan daya pilih, bahwa kita memang diberikan hak untuk memilih. Tetapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensi, setiap pilihan ada pertanggungjawaban. Bahkan meski diwajibkan puasa sejak umat-umat sebelum kita, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladziina min qablikum, faktanya masih ada yang tidak puasa.
masih ada yang enggan untuk melaksanakan puasa. Makanya Allah katakan dalam surat At-Taghabun ayat 2, "Walladzi khalaqakum," dan Dia Allah yang menciptakan kalian. "Faminkum kafirun," dan ada di antara kalian kafir yang ingkar. "Wa minkum mu'min," dan ada yang beriman. Termasuk puasa ini diwajibkan kepada orang beriman, bukan orang Islam. Sering diingatkan karena kalau orang Islam masih banyak yang tak menunjukkan keimanan. Bahkan secara agama, secara identitasnya dia seorang muslim, tetap tidak puasa. Makanya pilihan orang yang tak mau berpuasa, silakan saja kalau dia merasa tidak apa-apa karena masih di dunia. Tapi pada hakikatnya dia melanggar perintah Allah dan akan mendapatkan pembalasan nanti di hari kemudian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Maha mengerti apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Nah, oleh karenanya, ya, pilihan untuk kita dalam hidup ini harusnya disadari, bukan untuk memilih yang salah, tetapi yang benar. Bukan berbicara yang hoax, tapi yang hak. Bukan berkata yang batil, tapi betul. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban dan akan ada pembalasan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karenanya bersyukurlah dengan rahmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan Ramadan. Di saat dulu kita tidak bisa, sekarang sudah bisa. Dan hari ini pun dengan ibadah puasa Allah pengen menguji siapa yang taat, siapa yang bersungguh-sungguh, dan siapa yang tidak taat dan tidak tahu malu. Tidak tahu malu kenapa? Yaitu yang tidak puasa, sengaja tak berpuasa di depan kita yang sedang puasa. Tidak juga pernah ke masjid dekat rumah, padahal masjid sudah megah, walaupun masih dalam proses ongoing katanya. Ini kan nggak malu namanya kepada siapa? Kepada dirinya, kepada orang lain. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah kasih kita corona 1 tahun lebih dirasakan. Alhamdulillah tidak berujung pada kematian, meski sudah banyak menelan korban. Lalu kalau kemudian corona sudah diberikan, wabah diwujudkan, tak menambah keimanan, harus bagaimana lagi Allah menguji kalau kemudian tidak juga lembut hati. Sementara ujian di bencana silih berganti datang kemudian. Yang terbaru di NTT dan di Malang misalkan. Naudzubillah, Bengkulu pernah ditimpakan. Sementara hampir setiap malam angin ribut mengerikan. Bahkan sayang kita kayak mau berterbangan. Untung rumahnya kokoh dalam bangunan. Kalau tidak selesai berterbangan. Malam-malam angin, badai dan seterusnya. Lah kalau itu juga tak menggugah jiwa, tak membuka mata hati kita, harus seperti apa? Harus seperti Qarun, seperti Fir'aun, umat Nabi Hud, umat Nabi Lut. Kalau itu yang terjadi, selesai kita. Tetapi alhamdulillah Allah masih sangat sayang kepada kita, Rahman dan Rahimnya masih jelas kepada kita. Oleh karenanya bulan Ramadan yang dihadirkan hari ini, yang kita masih bisa melakoni, maka mudah-mudahan bisa sampai Idul Fitri, maksimalkan ibadah dengan kesungguhan, maksimalkan ibadah dengan minta petunjuk Tuhan, terutama agar senantiasa menjaga iman dan kesehatan. Hari ini kita sudah bahkan masih juga dilatih untuk bersabar dan bertahan, bersabar menggunakan masker, bersabar menjaga jarak hindari kerumunan. Kalau itu saja kita jalani untuk tidak terkonfirmasi penyakit corona COVID-19 yang punya nama, maka apalagi sebenarnya dalam kehidupan kita yang berujung pada akhirat nantinya. Menggunakan masker secara hakikat untuk melatih kita juga agar tidak banyak bicara. Kalau bicara yang baik-baik saja. Jangan bicara dusta, jangan fitnah, jangan riba, apalagi mengadu domba. Daripada banyak bicara sementara kita puasa, hilang nanti pahala, cukup diam saja. Dan masker itu menjadi tanda. Kenapa kalau banyak bicara, menggunakan masker di wajah, sesak napasnya, stres kepala. Alhamdulillah, meski sudah dikondisi dengan masker, kita masih baik-baik saja. Begitu pula dengan menjaga jarak,
hatta hari ini saat kita masih dijaga, masih diharapkan untuk menjaga jarak. Biar apa? Ikhtiar kesehatan. Kalau begitu di bulan Ramadan pun jaga jarak dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, bahkan membatalkan puasa itu sendiri. Ketika tidak ada manfaat, nggak usah dilakukan. Ketika mengurangi pahala, jangan dilakukan. Kenapa? Karena juga itu merusak. Jagalah diri kita dari maksiat, dari dosa, dari semua hal yang berpotensi merusak ibadah puasa kita. Kalaulah karena corona kita jaga-jaga, maka mana mungkin dengan dosa malah kita suka-suka. Harusnya maksiat dan dosa kita juga jaga diri agar tidak terkonfirmasi atas dosa yang kita jalani. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kelapangan, dan ini tetap menjadi satu ujian. Dan Allah pengen melihat siapa yang mampu bertahan dengan kesabaran dan kesungguhan, sehingga puasa yang diwajibkan benar-benar nanti bisa menghasilkan endingnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa, dengan ketaatan, dengan kesabaran, dan dengan kesungguhan menjadikan kita dari hamba Allah yang bertakwa. Dan lagi-lagi tetap harus meminta petunjuk dan hidayah, terus berdoa dengan segenap kemampuan dan keinginan jiwa, biar Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Adalah ajmain fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.